Ini adalah video dokumentasi pendakian kita ke Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat. Kalau kata Firsa Besari, mendaki adalah seni mempersulit diri sendiri. Tapi itu hanya bagi mereka yang tak pernah menjalaninya. Bumi adalah rumah, dan gunung adalah ruang tamu bagi jiwa-jiwa yang ingin rehat sejenak. Perjalanan diawali dengan belanja di minimarket terdekat. Biasanya saya belanja saat di tengah perjalanan, tapi kebiasaan itu tak jarang membuat saya lupa apa saja yang mesti dibeli. Saya tidak mau jadi orang bodoh yang tidak belajar dari pengalaman, dan rekan-rekan yang ikut dalam perjalanan adalah orang bijaksana yang mau belajar dari pengalaman orang lain. Oh iya, ini adalah hari H Idul Fitri, dan kami memutuskan untuk mendaki gunung. Di usia kami yang mayoritas sudah bekerja ini, susah sekali punya hari libur yang sama. Makanya tanggal merah ini adalah kesempatan, dan kami tidak mau menyia-nyiakan. Kami merasa tergolong ke dalam orang-orang yang beruntung, karena anak muda punya cukup waktu dan tenaga, tapi tak punya cukup harta. Orang dewasa punya cukup harta dan tenaga, tetapi tidak punya cukup waktu. Orang lanjut usia punya cukup harta dan cukup waktu, tetapi tidak punya cukup tenaga. Gimana perjalanan, Dan? Perjalanan cukup melelahkan. Urat kaki manteng sebelah ini. Saksikan. Waktu tempuh perjalanan melebihi dari apa yang diperkirakan. Kami pikir di hari H Idul Fitri ini mana mungkin macet. Terbayang di pikiran kami semua perjalanan yang lancar, tanpa terhalang kemacetan. Ternyata benar, jangan terlalu berekspektasi, itu hanya akan membuat kita kecewa. Kekecewaan itu ditambah dengan bocornya ban motor teman kita, Kemet. Aduh, sebenarnya ini sudah diingatkan oleh Dendi. Tapi Kemet tidak menghiraukan, dan bilang ban motornya memang sengaja dibuat kempes. Kalau saja Kemet mendengarkan, banyak tempat tambal ban yang sudah dilewati sejak Dendi mengingatkan. Ini pun sebuah keberuntungan, menemukan tempat tambal ban pada tengah malam dan di area yang sepi. Dalam perjalanan kita bertemu dengan pendaki lainnya, yang naik mobil pick up, tapi kita lebih suka sebut kolbuntung. Dendi mengeluarkan segala satunya, bertegur sapa dengan mereka, seakan sedang bercakap dengan tetangga rumahnya. Luar biasa Dendi ini. Meskipun bicaranya sok tepararugu, tapi mudah sekali akrab dengan orang asing. Tapi bagi kalian yang suka mendaki, pasti sadar kalau para pendaki itu punya kecenderungan mudah akrab dengan orang asing. Mungkin karena terbiasa dengan situasi atau lingkungan yang mendorong kebersamaan. Kondisi di alam seringkali mengharuskan kita untuk saling bekerja sama. Yo-chan, konnichiwa. Akhirnya sampai juga. Sesampainya kami di base camp Apuy, sekaligus menjadi akhir dari penderitaan beratnya menggendong carrier selama perjalanan. Sesampainya di base camp, kita makan dulu. Ternyata Hervin bekal nasi dari rumah. Tidak ada satupun dari kita yang berpikir akan lapar dan sulit mencari makan ketika tiba di base camp semalam ini, kecuali Hervin. Ini untuk pertama kalinya Hervin bisa menjadi sosok yang berguna bagi kami. Enggak deng, Hervin ini adalah tipikal orang yang punya empati tinggi, paham perasaan dan kebutuhan orang lain, bahkan tanpa diminta, suka mendahulukan orang lain, dan tidak hanya peduli secara kata-kata, tapi langsung mengambil tindakan nyata. Kita pun terbangun jam 6:30 pagi, sehabis lelapnya tertidur di malam hari. Pagi di base camp Apuy punya magisnya sendiri. Dingin menusuk, aroma embun terhirup, dan cahaya matahari menerobos mata yang sedang terpejam. Setelah selesai mengurus urusan administrasi atau SIMAKSI, yang merupakan singkatan dari Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi dengan tarif 77.500, sudah termasuk makan satu kali.
yang bisa diambil sebelum atau setelah mendaki. Kita putuskan untuk ambil sebelum mendaki, karena perut sudah tidak bisa diajak kompromi. Oh iya, saat akan mendaki, kita bertemu teman baru, Kang Iwa dan Kang Ajang. Mereka berangkat sendiri-sendiri. Kenekatan dan keberaniannya patut diapresiasi. Tetapi mendaki sendiri dilarang di Gunung Ciremai ini, sehingga mereka join rombongan kami. Kita sih ya senang-senang aja. Dan ini salah satu alasan yang menjadikan kami hobi mendaki gunung. Tak jarang kita jadi punya kawan baru. Kontur jalan dari base camp ke pos 1 terbilang landai. Jalurnya pun sudah dipasangi batu. Batu-batu tersebut berfungsi sebagai penanda atau penopang, mengurangi resiko terpeleset dan membantu pendaki dalam menavigasi medan yang lebih terjal atau licin. Walau demikian, saya pribadi merasa jadi mengurangi kesan alami. Di satu sisi, ini berguna untuk memudahkan pendakian. Di satu sisi, menghilangkan estetika kealamian. Tetapi perubahan adalah kenyataan yang tak terhindarkan. Ayo gendut kali. Woi. Oh iya. Gear second. Tadi kita berangkat dari tempat warung itu jam setengah 9-an. Sekarang jam setengah 10 juga belum. Perjalanan yang cukup cepat namun melelahkan. Jujur saja, awal mula mendaki karena ingin foto-foto di puncak dengan pemandangan yang tidak akan ditemui di perkotaan. Sombong di sosmed kalau saya berhasil menaklukkan gunung yang tinggi. Tetapi seiring waktu berjalan, saya baru sadar ternyata saya tidak pernah menaklukkan gunung manapun. Yang saya taklukkan adalah diri sendiri, yang awalnya tujuan utama mendaki adalah menggapai puncak. Kemudian saya sadari kalau itu salah. Tujuan utama adalah kembali ke rumah tanpa kurang satu apapun. Mantap guys, perjalanan yang sangat ekstrim. Sekarang pukul menunjukkan 11. Saya udah ada di pos 2 ya. Sebentar lagi ke pos 3 yuk, sejam lagi. Waduh. Cepat menyuruh. Namanya si senja. Nunggu senja aku rela. Berhujan-hujan, berjalan-jalan, bernaik-naik, mendaki-daki, berusukan, perongkat sayang. Bagus. Katanya saat mendaki kita bisa melihat sifat-sifat yang sebelumnya tidak nampak dalam keseharian. Dalam situasi kelelahan, kehausan, dan kelaparan, insting bertahan hidup seringkali membuat sifat egois muncul. Tetapi tidak jarang juga, justru sifat kepedulian akan sesama terutarakan, seperti Dendi yang melarang-larang Hervin terus merokok. Kepedulian lebih luas dari sekedar tindakan lemah lembut dan romantis. Maksud Dendi agar memastikan Hervin punya kesiapan untuk menghadapi jalur pendakian yang kian lama kian curam, apalagi saat perjalanan summit nanti. Aing teh geus ngontrol ya teh sih bisa ngontrol wah tuh anjing teh kuat anjing. Anjing. Lihat aja, padahal Hervin ini udah batuk-batuk karena terus merokok walau sambil berjalan selama pendakian. Tetapi beliau ini tetap saja keras kepala. Aduh, sudahlah. Tugas Denny sebagai kawan hanya mengingatkan, suka tidak suka, didengar atau tidak didengar, itu urusan orang lain yang terlepas dari kontrol kita.
Pos 4 ya. Mantap guys, pos 4 ini sangat-sangat mantap pokoknya sekali. Kita mau nge-camp di mana, Den? Kayaknya di pos 6 deh. Perkiraan kalau eksklusif masih siang gitu ya. Semoga lancar lah ya guys ya. Doakan saja. Ayo guys. Luar biasa. Bina. Habib bagaimana Habib? Itu halal. Kenikmatan mendaki bukanlah hanya saat kita mencapai puncak, tetapi saat kita berhenti sejenak, duduk dan membiarkan alam berbicara. Rehat sejenak tanpa perlu tujuan, hanya menikmati pemandangan yang menghampar di depan mata. Lah, capek sekali guys. Tapi aman, Bay. Aman. Ajelatot, tuur, bitis, ping, ada ya. Tak, awak lah. Segala rasanya. Segala karat. Karaos, nggak ada obat. Seremanya luar biasa. Lumayan mantap. Dikit lagi sampai alon-alon asal kelakon. Itu dia. Itulah momen sejati dari pendakian. Di sini, di antara pepohonan dan awan yang mengelilingi, kita menemukan kedamaian dalam setiap hembusan nafas. Bay, masak apa, Bay? Masak nugget. Merek apa, Bay? Nugget. Asobimo. Aduh, kenapa nggak Fiesta? Gak ada duit. Asobimo. Beda 7.000. Aduh. Belum sponsor, Bay. Enggak, Fiesta belum sponsor, belum masuk. Aduh. Keterbatasan biaya ya. Baru Eger aja ini masuk. Walah. Lumayan ini support Eger nih. Kok jaketnya konsina, Pak? Oh, ini sebenarnya kalau dibuka ini Eger. Kolaborasi konsina Eger. Bye. X Koger. Mantap lah pokoknya. Nugget ke Eger enak. Saking lelahnya waktu bergulir terasa begitu cepat. Setelah makan, kami beristirahat. Sampai lupa tak mengambil satupun footage video setelahnya. Sebentar lagi, kaki kita akan melangkah menuju puncak. Dan sebelum itu, kami sejenak mengheningkan hati. Merapalkan doa dengan penuh harap. Semoga kami diberikan kekuatan dan keteguhan. Semoga kita semua diberikan keselamatan. Semoga Allah memberikan izin. Semoga kita diberi keberanian untuk mencapai puncak. Amin. Summit attack, bos. Pukul 3:05. Insya Allah hari ini kita mau naik ke puncak tertinggi Jawa Barat. Doanya teman-teman semoga kita bisa lancar perjalanannya dan mendapatkan pemandangan indah dari Allah Subhanahu wa taala. Let's go. Summit menuju puncak dimulai pukul 3 dini hari. Tak banyak footage yang saya ambil. Aroma belerang yang menyengat membuat saya mual dan pengen muntah. Hal ini membuat saya menjadi sangat payah. Setiap 5 langkah, saya beristirahat, sembari menahan mual yang makin lama terasa makin parah. Tetapi Kidam dengan sabar menemani, dan sedikit memberikan motivasi, hingga akhirnya tekad menjadi lebih kuat dari rasa mual ini. Walau demikian, keadaan fisik saya tak bisa dibohongi. Langkah kembali melambat. Melihat sunrise di puncak yang sangat diidamkan Kidam, membuat saya meminta Kidam untuk jalan duluan. Saya merasa payah, tapi memaksakan bukan pilihan saat ini. Sampai di puncak Karya Tuhan yang paling indah. Perjuangan gak sia-sia. Akhirnya bisa melihat secantik yang baru mau muncul. Mantap guys. Akhirnya sesama kita bisa melihat berkenalan dengan Gunung
Ciremai sedikitnya walaupun hanya segaris, tapi sangat indah luar biasa. Terima kasih. Jalanan yang cukup melelahkan, cuman ini hadiah dari Tuhan. Dan akhirnya kita sampai di sini. Di puncak yang selama ini hanya ada dalam angan-angan. Semua lelah terbayar lunas oleh hamparan keindahan yang begitu megah. Dari ketinggian ini, kita belajar bahwa puncak bukan hanya tentang sampai, tapi tentang proses yang menempa. Tentang kebersamaan, tawa, lelah, dan doa yang membawa kita ke sini. Apa? Akhirnya puncak, meskipun setengah mati di jalan tapi semangat. Mantap. Anjing, dapat. Ayo. Oke, nice. Patah wala. Terima kasih Gunung Ciremai atas pelajaran dan keindahan yang kau berikan. Saatnya menyimpan kenangan ini di hati. Saatnya pulang pada tujuan yang sejati. Pulang ke rumah. Raidin guys. Ciremai itu aja baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang kita menuju base pos 5. Udah beres tenda, baru pulang.